gantian. kalaupun statement Gantian Pak, gantian ya. iya, Makanya tadi saya tahu apakah kalian masih selamat? Selamat karena Yesus itu sudah menjanjikan keselamatan itu. iya. Lantas bagaimana dengan apa ya, yang mualaf-mualaf tahunan, pastor-pastor di seluruh dunia itu? Apakah Yesus tidak Itu pilihan. menyelamatkan itu? Itu pilihan. Jadi manusia itu mau selamat atau tidak itu pilihannya, nggak ditakdirkan. Jadi kalau mualaf itu kan kayak emang dia kan pengennya ke neraka, Maryam 71. Nah, Ya Tuhan itu tidak memaksa. Kenapa? yang punya Karena paling karena neraka. Tuhan sabar. Karena memang Tuhan ya, Tuhan menciptakan manusia itu diberikan pilihan. Jadi kalau ada manusia yang milih ke neraka, ya itu pilihan dia. Tuhan itu menghidupkan, bukan menentukan dia mau masuk ke Ya, neraka. Enggak. berarti sama kalau keimanan kita itu berarti free will. Tuhan itu memberikan Loh, kebebasan. mana ada di dalam Islam konsep free will? Ada kebebasan, kita diberi kebebasan pada saat apa namanya Nabi Adam itu kan melakukan dosa. Artinya kan kalau merujuk lebih jauh ya, ini mohon maaf dengan pengetahuan saya yang minim. Artinya gini, pemahaman saya sama setan itu, iblis itu, Tuhan jangan halangi saya untuk mengganggu anak Adam, kan seperti itu. Ini Bapak menentang sekali akidah Bapak karena di dalam hadis Bapak, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menentukannya 40 tahun sebelum diciptakan. Wah, terserah Agatha. Oh, terserah. Bukan terserah. Ini ayatmu, ini dalilmu loh. Penjelasanmu itu bertentangan jauh dengan hadismu. Ini hadismu yang mengatakan bahwa Adam itu berdosa, Allah yang nyuruh, yang menentukan 40 tahun sebelum dia diciptakan. Hadisnya di mana tuh Pak Prof? Di sebentar itu ada di dalam Jadi kalau Sahih jadi kalau Muslim. kamu Sahih Muslim ayat berapa tuh? Ntar aku buka ya. Semua Sahih Muslim 4795 Bang, dicatat ya. Sahih Tuh, Muslim dicatat. 4795. Waktu itu Adam sedang berdialog dengan Musa. Musa marah sama Adam. Kenapa kamu begini gini gini? Kenapa kamu begitu? Nah, Adam curhat. Aku ini berdosa ini bukan gara-gara aku, tapi karena Allah sudah menetapkan aku berdosa 40 tahun sebelum aku diciptakan. Sahih Muslim 4795, kitab takdir. Berarti kamu tadi bilang free will. Ini bukan free will. Kamu tadi Gantian saya ngomong. Gantian, apa kalian takut fakta yang saya sampaikan setelah ini? apa itu coba? Saya ngomong. Gini ya, apapun yang kalian omongkan tentang hadis, kalian ini kafir. Jadi apapun yang kalian sampaikan itu nggak cocok dengan kalian, beda iman kalian. Iya. Setuju. Betul. Saya kafir tertutup. Saya tertutup buat Muhammad saya sama belum selesai, Allah. bro. Saya belum selesai, bro. Kalian, bro, yang katanya pintar ya kan. Artinya omongan dua arah ini nggak akan ketemu. Apakah kalian yakin kitab kalian ini paling sempurna gitu loh? Kan nggak juga toh. Iya Oke, kan? Ayo, ini gini ya, Pak. dewasalah. Kontradiksi Baik, di boleh ya? kitab kalian itu ada Siap. juga gitu loh. Siap, gantian ya, kita Dewasalah, dewasa ya. gitu loh. Jadi Anda tadi mau ngomongin filsafat, ternyata filsafat itu menentang akidah Anda sendiri. Syariat Anda mengatakan Anda ditakdirkan untuk jatuh ke dalam dosa, tapi kan Anda sendiri yang begini terhadap hadis. Cuy. Anda ludahi hadis Anda. Anda itu bernarasi ya. Karena mungkin ya Pak Prof ya terkontaminasi sama orang Kristen, jadi ya ada tahu free will ya. Karena udah kebanyakan nonton khotbah orang Kristen sih. Dia nonton yang ikan paus itu, tak judulnya Free Will. Oh itu free willy. Tua banget kita Prof. Ini juga dewasanya ini. Ini satu sama lain saling memiliki sifat. Gini Pak. Anda tadi, Bapak gini ya Pak. Diskusi Jangan itu pakai bisukan data. Saya ini Oke. jangan Oke, dibisukan. Anda nggak mau gitu loh. dibisukan ya. Jadi gini ya Pak Robi ya. Anda kalau mau menjelaskan akidah Anda, itu jangan membohongi akidah Anda dong. Anda itu membicarakan kebohongan tadi. Oh, di dalam Islam itu ada sabar. Di dalam Islam itu ada free will, ada kehendak bebas. Sementara tadi kamu bawa contoh Adam itu. Aduh, anakmu itu, Pak. Ya, sementara Adam aja ditentukan sama Allah. Itu tadi hadisnya.
Jadi Bapak itu jangan ngomongin yang di luar dari konteks iman lu. Agak Masa Anda menyangkal sendiri? saya ngomong ya, sampai hari kiamat pun selama masih ada orang yang mualaf, orang yang murtad, ocehan kalian ini percuma, tiada guna gitu loh. Jadi seperti ini, kalian ini kalau kita di akidah kita ini punya pemahaman seperti sebaik-baik saya lebih baik Agatha, seburuk-buruk Agatha lebih buruk saya. Artinya apa? Akidah hal seperti itu yang membuat kedewasaan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau satu sama lain saling merasa lebih baik, nggak lebih dari yang kemarin itu iblis itu kan dihentakkan dari surga kan, dia merasa dirinya lebih baik gitu loh, sombong gitu loh. Oke, jadi Adam ini jatuh ke dalam dosa karena ada free will atau ditetapkan sama Allah menurut Anda? Gimana? Coba ulangi. Jadi Adam jatuh ke dalam dosa ini ditetapkan sama Allah 40 tahun sebelum diciptakan sesuai dengan hadis yang tertulis. Hasutan. Atau Adam itu karena hasutan. Adam itu karena hasutan. Berarti hadis ini dibuang. Oke. Ya makanya keyakinan fenomena yang terjadi yang selalu ngomongin. Tahu Prof? Iya, ya makanya kan pilihan juga kan, kata Agatha tadi kan pilihan. Artinya Bro, kalau kamu gitu. iya, zaman dulu sahabatnya Muhammad aja murtad. Siapa? Ubaidillah bin Jahas. Iya, jangan Itu Islam ya. Iya. Islam. Oke. Warokah bin Naufal apakah masuk Islam, Lukman? Iya. Oh, jangan iya. Saya tanya. Saya tanya. Keluarga Nabi sendiri ada yang pamannya itu ada sendiri. Saya tanya. Warokah bin Naufal itu gurunya Muhammad. Masuk Islam nggak dia? Ya, apapun yang kalian jawab sampaikan. dulu, jangan iya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Laki itu nggak mau sudi dia masuk Islam. Oke. Literasi tentang itu saya nggak tahu. Ubaidillah bin Jahas. Emang sampai ini profesor beneran atau enggak sih? Beneran Atau dong. Beneran dong. Anda coba Tuhan beneran nggak? Ini kenapa namanya Robi? Kalau kenapa itu namanya Robi? Istilahnya itu doa. Nama itu adalah doa gitu loh. Loh, kamu jadi Tuhan namanya Robi? Ya Allah ya Robi. Pengen jadi Tuhan, berharap berdoa jadi Tuhan. Ya, makanya di sini ini banyak orang bisa membaca tapi tidak mengerti artinya. Teman-teman yang di bawah catat lagi. Muhammad punya anak namanya Zainab. Ya, anak pertamanya Zainab ya. Zainab binti Muhammad. Zainab sendiri itu nggak bisa diyakinkan Muhammad untuk masuk Islam. Makanya Zainab menikah juga sama penyembah berhala sampai akhir hidupnya. Dia menikah. By the way, kalian berdua ini berani nggak kalau live session debat seperti yang terjadi itu? Sabar dong. Aja. Sabar dong. Iya. Ya, ini langsung ke intinya gitu loh. Yang ketiga. Tadi yang ketiga ya. Jangan terpukul. Ya, 3. Siapa? Warokah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahas, Zainab, suaminya Zainab, Abu Al-As, ya nggak mau masuk Islam, nggak sudi ya. Bahkan Muhammad sendiri yang menikahkan itu sama si Abu Al-As itu. Terus yang keenam, Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti masuk Islam? Tidak. Ya usah jauh-jauh. Saudara Nabi Muhammad aja yang murtad. Muhammad aja nggak bisa mengislamkan budaknya, malu-maluin itu. Itu suatu prestasi yang terbelakang. Makanya bisa. Bentar, gantian. Prof, setahu aku budak itu dikuasai tuannya ya. Masa budak aja nggak bisa diislamkan? Nggak bisa. Cemen. Ya. Tapi aku punya fakta menarik ini. Dengarkan saya. Fakta menarik ya. 1500 tahun yang lalu Muhammad itu sendiri Islam. Tapi sekarang peringkat kedua di dunia. Ayo. Peringkat kedua di dunia terbelakang. Nomor 1 terbelakangnya. Ya, jangan nomor 2 dong. Nomor 1. Teori dulu. Peraih Nobel tersedikit. Ya, udah 1500 tahun cuma 12. Yang meninggal 8. Kenapa orang Kristen semua yang megang? Kenapa bukan orang Islam? Apapun yang terjadi. Emang yang kalian unggul hanya itu saja. Padahal Kristen ini Tapi aku mau nanya ya Prof ya. Satu di dunia gitu loh. Aku mau nanya ya Pak Prof ya. Ini kan awalnya 13 orang ya. Awalnya 13 orang, ya. betul. Ini gimana bisa jadi banyak ini? Pakai apa ini? Memualafkannya pakai penggal leher. Kira-kira Pak Prof? Penggal leher. Penggal leher. Al-Anfal 12.
Ya. Kalau dipenuhi kebencian Kasus. seperti itu. Loh bukan sejarah kok. Sejarah. Iya. Iya. Dudukan ahli sejarah. Iya, dudukan ahli sejarah Islam juga naik ke sini. Kita bicara sejarah. Dewasa yuk, dewasa. Prof, selama ini kan Prof jadi penghujat. Sekarang banyak penghujat. Oh, jangan ngomong penghujat. Saya pakai data, Bro. Gitu loh. Yang penghujat itu adalah Allahmu. Bible Anda itu juga ada. Yang penghujat itu adalah Allahmu dan kitab sucimu menghujat agama orang lain. Terus Menghujat agama orang lain tanpa data. Bilang Injil dirubah, nggak ada datanya. Bilang Taurat dirubah, nggak ada datanya. terbukti revisi Bilang- artinya. Bilang nama ini nama itu, nama ini nama itu, ternyata Muhammadnya nggak bisa baca, tak? Gimana? Bagaimana bisa diverifikasi? Tapi itu dulu ya. Kenapa dia takut sekali mengatakan bahwa Islam itu memang disebarkan dengan pedang? Kenapa, Dek? Kenapa Sampai- lari-lari, Dek? Katanya dewasa. Kok tawab, Dek? Kok kejang, Dek? Ini diskusi level bawah lah. Saya juga levelnya paling Oh bawah. iya, Makanya level oke. kalian Nggak apa-apa, kita- ladenin saya bersyukur gitu loh. Oke, Bang. Oke, Bang. Makanya ini Kita tontonan diskusi nggak level menarik bawah ya. sebenarnya. Oke, diskusi level bawah ya. Saya mau tahu, Bang. Gimana sih Islam itu bisa sampai berkembang segitu pesat? Boleh saya tahu rahasianya, Bang? Silakan dijawab. Jawab tuh. Silakan. Menurut saya, lu Al-Quran itu kan memang nggak ada perubahan gitu loh. Nggak ada perlu. Oke, saya tanya ya. Saya tanya ya. Ini An-Anfal ayat 12 dikatakan kan tebas, ya kan? Atau bah juga perangi gitu ya. Ada juga di hadis kalau ada orang yang mengganti agamanya halal darahnya ya kan. Ya, ini kan dalil tertulis ya kan Bang ya. Kira-kira kalau nggak ada dalil semua ini, Prof, berapa persen sih Islam ini ada? Nggak bertumbuh. Ya inilah artinya apa ya, debat semaunya. Loh, ini tanya kok. Tadi saya tanya apa sih rahasia Islam ini bisa menjadi Terserah, saya dua mau menanggapi terbesar apa. banyaknya gitu loh. Sama Ya, menjijikkan kali orang kayak gini ya. Nggak pernah ditanggepin loh. Saya cuma nanya, apa sih Bang rahasianya? Kok Islam ini menjadi nomor 2 terbanyak gitu? Apa Pedang. rahasianya? Cuman tanya itu kok. Iya, Kalian ini penggal, ya nggak dewasa. menggauli, menghamili, Iya dong. kawin poligami. Itu poligami ya, belum yang cerai. Kalau dia cerai poligami lagi, wah udah untung berapa dia? Coba. Makanya pertanyaan tadi Agatha tuh mudah. Cukup dengan gambar ya. Bagaimana Islam disebarkan? Selamat pagi. Bagaimana Islam itu disebarkan? Kalian bukalah bendera Arab Saudi. Itu ada benda apa tuh di bawah tulisan kalimat syahadatnya itu? Pedang 2 biji. Pedang. Buat apa ada gambar pedang di situ? Karena memang disebarkan dengan pedang. Khalid Basalamah juga bilang, kalau ada orang yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, katakan ya, katanya gitu. Jangan malu. Emang gambarnya pedang kok. Bukan Hello Kitty. Itu kan fitnah bang tuh. Loh, bendera Arab Saudi gambarnya apa Pak Cik? Yang mana ada orang Islam paksa letak leher kat orang pedang masuk Islam. Oke, saya kasih pertanyaan. Iya, itu pun kamu tak boleh beza. Saya kasih bukan ikan paus Orang lagi. Islam tak ada paksaan. Saya kasih bukan kasih ikan paus lagi. TikTok Universe. Kalau kalian bisa kasih nama satu gereja di Arab Saudi. Arab Saudi ya. Satu aja nama gereja di Arab Saudi. Ish. Yalah, Gila. kalau tak ada baguslah bang. Mana situ orang tak mau terima. Mana di situ orang tak mau terima manusia sebagai Tuhan. Nggak bisa dijawab ya. Ampun Orang Gigi. mau menyembah Tuhan yang sebenar dia Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, Mana otak, Tapi- otaknya sudah tapi, lurus. Oke. Tapi Bang Meta tahu nggak? Katanya bahkan ya, ini Ustadz sendiri yang ngomong ya. Ini profesor juga ini gelarnya. Hmm. Haji apa gitu. Tapi katanya di Arab sana itu banyak yang ateis. Oh. Jadi negara-negara Arab itu penyumbang ateis terbanyak.
Ya walau nggak ada gereja ya banyak ateis. Gimana dong? Itu tandanya orang-orang Arab udah cerdas. Karena mereka udah berpikir, percuma aku Islam, toh nanti di surga aku udah jadi ateis juga. Lebih baik dia jadi ateis di bumi. Betul nggak, Tak? Oh iya, betul. Nanti kalian jadi ateis. Jadi Di surga. kita itu kan istilahnya ya belajar beribadah di bumi supaya di surga nanti beribadahnya lebih khusyuk kan. Ini belajar ibadah di bumi, di surga jadi ateis. Iya. Di surga jadi ateis, nggak sholat, ya kan? Kemarin tuh narasinya Agatha keren sekali tuh. Aku menggaris bawahi itu. Saya tanya, di masjid boleh berzina nggak? Boleh berhubungan seks nggak di masjid, Pak Hanif? Pak Hanif? Oh, Bang Febri. Bang Febri Islam atau Kristen nih, Bang Febri? Saya Katolik, Pak. Oh, Katolik. Namamu Makasih, Islam Mbak. kali, Pak. Saya Yohanes Febrianto, Mbak. Tuh, lihat. Makasih pagi ini dapat pencerahan dari Mbak Agatha. Pencerahan itu kalau tidak ada kanonisasi Bible, Al-Quran nggak ada, itu pencerahan banget itu. Iya, Betul, Pak. betul sekali. Itu jadi ilmu yang bagus, soalnya saya juga nggak pernah naik ke Komal gini kan, denger tuh bener juga kalau karena Alkitab kan bukan wahyu-wahyunan gitu, memang dikanonisasi dan berdasarkan sejarah. Kalau nggak ada kanonik dan nggak disejarahin kayak gitu, Al-Quran nggak ada. Bener juga itu. Kalau nggak ada tradisi suci, nggak ada Alkitab. Nggak ada Alkitab, nggak ada Al-Quran. Ya nggak dikanonik, nggak ada, cuma ditulis-tulis dari orang ke orang, nggak dibukukan, nggak akan ada Al-Quran. Bener itu, baru nggak kita selama 47 tahun jadi Katolik, baru nggak itu. Makasih Mbak Agatha pencerahannya tuh. Iya. Katoliku keren ya, Pak. Salve, berkah dalam. Salve, Pak, salve. Berkah dalam. Ini ada yang tapping di bawah nih, si Solo nih ya. Gereja Saint Joseph Abu Dhabi di Arab Saudi. Saya tanya, Abu Dhabi itu di Arab Saudi atau bukan? Ini pasti Islam ini IQ-nya betul-betul terbelakang ya. Dia nggak bisa membedakan Abu Dhabi dengan Arab Saudi. Parah. IQ-nya jongkok. Salam Prof. Salam Sylvia. Salam. Untuk Solo IQ-nya saya nggak bilang jongkok, sorry ya. Tiarap. Rebahan. Ya itu tadi pertanyaan Pak Prof, coba. Itu Gus Alip mungkin Ali itu mau menjawab itu di masjid tadi tuh. Apa tuh? Silakan Pak Prof. Iya, saya bertanya, ada nggak sih, kan gini, Islam tuh nggak pernah disebarkan dengan pedang. Artinya betul-betul agama damai lah ya. Nah sekarang pertanyaannya, di Al-Quran itu banyak menceritakan tentang orang-orang Kristen. Lantas, kalau gitu di Arab Saudi emangnya ada gereja? Satu aja sebutin nama gerejanya. Ada. Silakan, nama gerejanya Bang. Biar kita cek, ini ada 1,1K yang cek. Silakan. Ada ya, Ya, kita kunci ya. Gereja. Ya nama gerejanya Bang. Nama gerejanya tempat gereja. Masa gua Aduh Tuhan. Itu ayamnya Gus Alip mau jawab, coba. Gus Alip, ayamnya mau jawab tuh, mungkin dideketin HP-nya. Tentang masalah apa ini, Pak? Itu nama gereja di Arab Saudi. Aku yang nggak tahu nama. Ini dalam konteks apa nih Bapak nanya gereja? Aku mau di nanya, Arab Saudi? bukan mau menjawab di sini. Tadi temannya udah pergi, wakilin dong. Habis itu bertanya bebas. Tenang aja. Enggak, maksudnya gini, Pak. Bapak menanya gereja di Arab Saudi ini dalam konteks apa gitu? Dalam konteks mengetahui bahwa memang Islam itu tidak menyebarkan agamanya dengan pedang, melainkan penuh dengan toleransi. Nah, sekarang gini, Pak. Masalahnya adalah apakah agama Kristen itu pernah disebarkan di Arab Saudi? Pernah. Kapan? Buka di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Oke. Buka.
Oke. Oke. Buka, Sekarang buka dulu, buka. Surah Al-Hajj ya Pak? Iya, Al-Hajj ayat berapa? 40. Al-Hajj Surah itu berapa sih itu? 22. Oh, surah 22. Hmm. Ayat 22 ya, Prof? Ayat 40. Surat 22 ayat 40. Oke. Iya. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, masjid-masjid, dan yang di dalamnya banyak yang disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Berarti ada gereja nggak di situ? Iya, gereja. Kemana gerejanya sekarang? Berarti ada gereja di Arab ya. Makanya tahu tuh Allah ada gereja. Gimana Bang? Nih, Bang Ale ini Islam. Coba. Hah? Islam. Bukan. Terus Loh. apa? Nggak, aku naik tadi mau bertanya aja, bukan mau menjawab. Iya, Abang agamanya apa Bang? Kristen. Gimana sih? Jangan Bang Ale, jangan kesannya kita menyudutkan Bang Alif dong. Astaga. Gak apa-apa, gua fine-fine aja kan, nggak masalah. Aku naiknya untuk bertanya sama saudara dari Muslim. Mungkin tahu lah, mau bertanya aja sih. Bang, Mungkin ada di udah sini. banyak banget beban hidup mereka, Bang. Kok tanya lagi apa nggak makin mencret? Nggak, serius Kak, serius. Itu pertanyaan kayak gini aja dia jeda dari tadi ngopi. Gimana? Apalagi kita banyak-banyak di sini. Jangan, Bang ya. Kasihan, Soalnya- Bang. Nanti takutnya mereka geger otak, Bang. Soalnya kemarin aku pernah naik tuh di roomnya Bang Zuma. halo. Cek. Gus Alif, Gus. Cek. Halo. Iya. Ya gimana Bang? Itu kan jeda itu. Kalau kan jeda nggak ada suaranya. Kalau kita bicara baru, Halo. mending duduk, Tes. duduk punya begitu. Baru yang ada yang Cek. Ya, masuk. Jadi Pak, kita itu nggak bisa mau ngambil Al-Quran itu hanya penggalan ayat. Sama ibaratkan Bapak melihat gajah dari taiknya saja, itu nggak bisa Pak. Atau melihat gajah dari ekornya saja, Bapak harus melihat dari keseluruhan. Masa Anda menyamakan Al-Quran dengan tai gajah? Parah ini. Surat Al-Hajj dibilang tai gajah. Parah, Anda- parah. Al-Hajj Yang ayat Anda 40 dibilang tai. Yang saya maksud itu adalah kamu jangan melihat kotorannya aja gitu loh. Yang kamu lihat itu harus keseluruhannya gitu. Jadi yang Al-Hajj yang jadi tai. Parah Quran ini. dibilang kotoran. Quran Anda bilang kotoran. Parah. Tolong Pak, narasinya dijaga Pak. gini Pak. Gitu loh. Pak, saya mencontohkan bahwasanya gajah itu adalah hewan yang baik gitu loh. Yang Allah ciptakan baik. Tetapi Anda melihat kotorannya, itu Iya. yang Terus Anda mau Jadi mengatakan Al-Hajj ayat 40 kotoran. Mm-mm. Astagfirullahaladzim. gini loh Pak Ini Dokter penista sama Ibu. Quran ini ya. Ini ngeri nih Pak. Parah. Bang minta maaf Bang. Nanti lu di orang.
Bisa didengar nggak? Bisa didengar nggak? Bisa, itu sama ayam-ayamnya kedengaran, Bang. Oke. Nah, jadi ketika saya mengatakan itu, sebenarnya bukan saya mengatakan hal yang demikian, namun Bapaklah pemikiran Bapak yang saya katakan bahwasannya pikiran Bapak yang kotor, gitu. Bukan saya katakan Al-Quran itu kotor, tidak seperti itu, tapi enggak. Tapi Bapak yang omongannya atau Bapak sudut pandangnya yang melihatnya kotorannya gitu, padahal itu adalah yang baik gitu. Makanya jangan melihat dari sepenggalannya aja, baca keseluruhannya. Ya. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasanya barang siapa yang dijolimi, ini pada dasar inti dari ayat itu adalah barang siapa yang dijolimi, ya kan? Barang siapa yang diperangi, maka tidak ada dosa untuk dia mempertahankan diri, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Bukan harus memerangi, enggak. Ketika kita diperangi, maka ya kita harus mengambil sikap gitu, kira-kira. Bukan, poinnya begini, Pak. Saya ulangin lagi ya. Di surat Al-Hajj ini kan ada kata gereja ya. Betul ya, Pak? Al-Hajj ayat 40 ini ada kata gereja ya. Bahkan di sini ada tempat ibadah orang Yahudi, ada sinagog. Betul? Oke. Ya, coba cek dulu. Ya. Artinya surat ini pasti diturunkan itu, surat Al-Quran itu cuma 2 lokasi diturunkannya. Kalau nggak dia Makkiyah atau Madaniyah. Kalau Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah berarti dia turunnya di Madinah. Ya, Mekah dan Madinah sampai saat ini adalah wilayah dari Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia, bukan Uni Emirat Arab, bukan Qatar, bukan Kuwait, bukan Bahrain, bukan. Nah, tapi sekarang saya tanya, kalau memang Islam itu disebarkan dengan damai, lantas kemana gereja-gereja itu? Bahkan di dalam Al-Quran ini ada kata gereja. Saya nggak bilang sinagog ya, saya nggak bilang sinagog dulu. Saya tanya yang gereja, karena jumlah orang Kristen lebih banyak di dunia. Dan Kristen itu nomor 1 terbanyak di dunia. Lantas kemana gereja-gereja ini? Ini kata-katanya jamak loh. Gereja-gereja, ya gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kemana semua gereja ini? Kemana? Saya tidak pernah membahas, saya tidak pernah mau cari Nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu. Oke. Kalau kamu nggak tahu ada gereja ini, lantas bisa nggak kamu bantu kita satu aja nama gereja di Arab Saudi, atau teman-teman yang nyimak satu aja nama gereja di Arab Saudi, biar kita semua tahu nih. Oh, ini loh orang-orang Arab, orang-orang Islam yang benderanya ada kalimat tauhidnya, ada kalimat syahadatnya. Itu adalah orang-orang Islam yang rahmatan lil alamin, damai bagi semesta. Ini ada gereja loh, masih bisa dibangun di negara kami, yang jumlah luasnya Arab Saudi itu 2,15 juta kilometer persegi. Dengan demikian kita dapat membantah orang-orang Kristen yang mengatakan, oh Islam itu agama kasar, agama teroris. Kita bisa bantah. Ya. Kalau kamu bisa menunjukkan ada gereja, berarti Islam itu agama yang toleran. Karena toleran itu adalah apa tak? Anak yang Enggak, sekarang gini Pak, sederhananya anak gini. yang manis. Anak manis, Oke, jangan boleh lagi saya potong. cium, sayang. Sabar, aku lagi seneng. Toleran adalah anak yang manis. Anak manis janganlah dicium. Kalau dicium harus sekalian dihisap lidahnya. Manis loh. Yang di bawah udah langsung tahu aja nih satu kau orang ini. Ketawa kau kan. Iya betul. Ini Gus ini biasa orang hebat loh. Ini di Jawa Timur ya panggilan Gus. Saya kenal ada 2 istilah Gus. Satu Gus yang di Jawa Timur tuh orang-orang ulama hebat. Satu lagi Gus Angsa, temannya Donald Bebek. Kalau yang ini kayaknya Gustavo. Jangan begitu Gustavo. Bapak dan Ibu ini adalah orang hebat. Tapi sayang, Dijawab aja, nggak apa-apa. tentang masalah apa? Tadi. Jadi gini Pak, kita nggak perlu panjang lebar melebar ke sana kemari yang nggak tahu ujungnya. Sekarang saya mau tanya, ya kan? Menurut Bapak dan Ibu, Tuhan itu ada berapa? Satu.
Oke, satu. Nah, ketika anak ibu udah nggak mengakui ibu adalah ibunya, kira-kira apa yang ibu lakukan kepada anak ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kita ya. fixkan dulu ya teman-teman ya, yang 1K ini. Berarti jawabannya nggak ada ya. Gue salib skip ini. Lari dia. Oke, nggak masalah. Karena saya ngerasa ini adalah konten yang berbobot untuk membahas tentang bagaimana hakikat yang sebenar-benarnya dalam kehidupan ini. Tapi ternyata ini nggak terlalu baik. Saya juga tadi kira Gus ini ulama, ternyata Gus Oke, terima Hansa. kasih. Ya, saya Nah, kira nggak bisa Bapak jawab apa-apa ya Pak Prop Profesor ya, dari tadi dia nggak bisa jawab ya. Pak, Sayang sekali. bagi saya adab itu di atas ilmu. Maka hendaklah Bapak itu beradab sebelum Baik, berilmu, baik. Pak. Anda Maka tadi ini kan bisa. nanya. Anda tadi kan nanya, Tuhan ini ada berapa? Saya jawab 1. Menurut Anda atau menurut Allah deh, Tuhan ada berapa? Menurut saya Tuhan ada satu. Dan keyakinan saya Tuhan itu ada satu. Allahmu mengatakan tidak demikian. Alasan dasar Ada Anda banyak. mengatakan seperti itu apa? Oh, di Quran Allahmu mengatakan ada banyak Tuhan. Ya, janganlah kamu menuhankan hawa nafsu Tuhan. Ya, Al-Baqarah 144. Pemindahan kiblat itu dibenarkan oleh Tuhan mereka. Allahmu itu selalu mengatakan ada Tuhan lain, bahkan Ada banyak Allahmu Tuhan. bersumpah demi Tuhan. Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 34 Gini. Allah menyebut dirinya kami. Kami. Kami itu satu atau yang saya banyak? tidak tahu, Pak Profesor, yang saya tidak tahu Bapak kuliah di mana dan makan bangku sekolah di mana, dan Ibu Agatha. Jawab aja, Saya menghormati. dijawab aja. Nih ya, Enggak, gini. Anda namanya Gus, tapi Anda larinya ke pribadi. Jawab aja, ini udah di diskusi ya, di tengah-tengah diskusi. Ibarat kata kita ini udah di tengah jalan loh, Prof. Dia nanya, kita mau kemana? Ya Iya. ditabrak kalau sama orang lain. Kita nggak nanya juga Muhammad sekolah di mana kan? Kita santai-santai Iya. aja. Coba tadi jawab itu. Itu Tuhannya ada banyak. Gimana Bang Ali? Silakan Gus. Bagus. Ini merek kamper ya, bagus. Kapur ajaib. Kok telurku hari ini rasanya pahit ya, Prof? Waduh. Gini, Saya yakin ini ada obatnya nih telur ini. Tuhan itu ada satu. Cuman kebanyakan manusia tidak menuhankan Tuhan yang satu Kalau itu. ditanya kamu kok tadi Al-Quranmu kenapa mengatakan demikian, malah kamu menjabarkan di sini. Kamu terangkan dong pertanyaan kita yang dasarnya tadi Al-Quran, Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 144 tadi Allah mengatakan Tuhan mereka. Tuh. Al-Baqarah 34 Allah menyebut dirinya kami. Al-Hadid ayat 3, dialah Tuhan. Kenapa itu? Kenapa Allah nggak bilang akulah Tuhan? Baca lagi Pak, ada di salah satu ayat Al-Quran. Baca, innani anallah, la ilaha illa Ini anna. ada yang namanya Wa'budun. Deborah. Kak Deborah naik aja, Oke lah, katanya saya pamit dulu. kami, Kayaknya katanya nggak ada Kak gunanya. Deborah, Assalamualaikum. katanya Kak Guys. Deborah itu kami Assalamualaikum. itu adalah kuasa. Saya Assalamualaikum. baru tahu kuasa itu artinya kami. Coba Kak Deborah, coba naik. Gimana ceritanya kami itu adalah kuasa gitu. Jadi kalau Allah menyebut dirinya kami, aku, berarti nggak ada kuasa gitu. Betul. Karena memang mereka selalu bilang itu, kami itu Allah dengan kuasanya gitu. Berarti kalau dia bilang aku aja, dia nggak punya kuasa gitu. Lagi rebahan gitu. Gimana nih? Make aja Kak Deborah. Kak Deborah ini kan rajin di roomnya Nora Aritonang kan, di room-room penghujat, ya kan? Naik aja sini coba. Dapat hujatan apa dari sana? Mungkin udah belajar ke sini. Gini-gini intel gue banyak. Ada aja gitu loh, Prof. Kak, si ini gini-gini. Udah santai. Banyak itu. Naik aja Kak Deborah. Sini Kak. Kasih tahu kita Kak. Ini Oten ini bodoh-bodoh soalnya. Ayolah. Julid.
Prof, setahu aku yang namanya Gus itu orang yang udah anak-anak kiai kan ya, Prof ya? Kiai, Gus itu dihormati. Kiai, ya? Iya, kalau di daerah Madura itu namanya Lora, di daerah Jombang namanya Gus, Padang namanya Buya. Ya tapi banyak yang ngaku-ngaku kadang. Salam kenal dari Jambi, Kos. Ya, ini Islam Kristen Bang, Selo lah tube. Lola Tup. Iya, itu saya Muslim. Cuman saya di sini hanya memberikan saran aja, nggak banyak-banyak. Itu kalau mau tahu masalah ya rasa penasaran, mau memuaskan jawaban, mau memuaskan rasa penasaran tentang jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu ya coba ditanyakan kepada orang-orang yang lebih paham gitu. Perum Satpam. Ya nggak harus di room lah, yang datangi aja ulama, nggak harus di room ini ya kacau kadang, nggak. Kadang kita kan nanya orang harus tahu, ya nggak harus seperti itu. Sebenarnya yang mau dicari tahu apa mau menjelek-jelekan suatu agama atau gimana kan? Kadang niat kita kan kita luruskan Bang, kita nggak menjelek-jelekan. Tapi kalau memang dalilnya nggak maksudnya gini, bukan kalau dalilnya sudah jelek. Kalau dalilnya udah jelek itu resiko. Bukan kami menjelek-jelekan, jangan kaminya yang dituduh. Sekarang kalau ada yang mengatakan misalnya nih. Tidak, bukan gitu Bang. Maksud saya maksudnya ini menjelek-jelekan si abang jelek-jelekan, tidak. Maksudnya kan ada suatu yang ganjal di hati abang tentang agama Islam. Coba ditanyakan orang ya alim ulama. Kalau ditanyakan pada orang awam ya kadang-kadang abang pelintir dikit ya nanti jawabannya ngawur, nanti kan nggak sesuai dengan apa yang abang harapkan seperti itu. Coba kan ulamanya mengharapkan ya mungkin dibantu aja ulamanya ke sini. Bisa. Wah. Kadang gini Bang, kadang yang orang yang berilmu tinggi itu kadang nggak mau ini dia Bang, kebanyakan nggak mau masuk ke forum-forum kayak gini Bang. Kayak Gus Baha itu kan contohnya kan, dia nggak mau dia Bang, pakai media sosial nggak mau dia seperti itu. Rata-rata ya abang lihat sendiri lah, ujung-ujungnya kalau di forum ini kan ujung-ujungnya debat seperti itu kan, ujungnya saling menjelekan, ujung-ujungnya ya nggak ada titik temu gitu, titik temu di mana kepuasaan dari pertanyaan. Ya ada suara anak kecil keberat nanti. Ada anak kecil bahaya ya. Nanti room saya ini sayang sekali gitu. Di sini nggak ada menjelekkan ya. Soalnya kita cantik-cantik. Tadi ada Sylvia. Halo. Ya Gus Baha. Siapa lagi? Kenapa nggak mau ke sini mereka? Justru berisiko. Saat nama besar orang-orang seperti itu, ya kesenggol. Giliran ditanya kenapa Nabi Muhammad menggauli anak kecil, kenapa menggauli pembantu, giliran mereka nggak bisa jawab, itu yang kena. Itu yang bakal malu. Iya. Langsung runtuh. Nggak ada ya di sini, nggak ada ngejelekin loh. Oh, misalnya gini ya Pak Prop ya. Ada orang nih kan, maaf ya, dia agak udah hitam, jorok, dekil, terus kan kita nggak mungkin, jelek lu lah. Dia juga akan secara sadar lah, emang gue jelek, hitam, pesek, dekil, korengan. Ya emang udah jelek. Orang jelek nggak perlu dijelekin, say. Ya misalnya ini udah jalannya bongkok ya kan, telapak kakinya rata, terus matanya merah, alisnya tebel gitu, tebel banget gitu kan. Terus kalau noleh sekali. Kalau noleh sama gitu. Badannya gitu kan. Ya kayak babi kan gitu ya Prof ya. Babi tuh nggak bisa noleh gini loh, karena nggak ada lehernya kan Prof. Yeah. Tuh nggak?
Kepalanya besar Jadi dia lagi. tuh pasti gini tuh kan. Nah, kita nggak mungkin ngejelek-jelekin. Nggak akan mungkin kita. Coba, ada nggak satu orang ya nengok babi terus dia bilang, babi lu, babi lu. Nggak ada, karena dia memang babi. Bener banget tuh. Loh, coba. Kalau ngatain ayam pasti yang kau katain anjing. Padahal dia ayam. Itu aku lihat VT-nya tuh ya. Kodok berubah apa? Cicak jadi anjing ya. Udah nonton tuh ya di TikTok. Ya, jadi nggak akan mungkin yang jelek itu dijelek-jelekin. Nggak mungkin bilang kan ayam itu pasti. Gue bingung ya nanti kan ada ya. Ini saya dapat di IG gitu kan. Ada orang makan cumi terus ada plastiknya di dalam kan. Please ya teman-teman jangan buang sampah sembarangan. Ini gue makan cumi ketemu plastik terus yang komen gitu. Itu cumi anjing. Jadi itu cumi atau anjing? Gue baru temu juga sih ada makhluk namanya cumi anjing gitu loh. Jadi kita nggak akan mungkin menjelekkan itu ya, maksud saya itu. Jadi kita nggak mungkin menjelekkan sesuatu yang udah jelek gitu loh. Pernah nggak lu ngata-ngatain orang buta? Ya kan? Buta lu. Nggak mungkin. Yang ada mukanya asam. Itu loh. Jadi tolong ya, nggak ada. Pak Prop ini terutama ya, dia ini adalah apologet paling santun sepanjang saya kenal apologet ya. Pak Prop ini nggak pernah loh ngata-ngatain orang itu, nggak pernah. Dia seemosi apapun, paling dia bilangnya itu yang 5 huruf dari I awalnya S E L I awalnya S nomor kedua hurufnya yang terakhirnya M, pokoknya itulah. Ya kan, Prof? Itu. Jadi tolong ya yang bilang saya ngata-ngatain orang tuh memang ada, tapi kalau Pak Prof ngatain orang tuh nggak pernah ada. Serius, jujur. Itu ya. Nah, ini kira-kira udah sembuh belum ini? Halo Pak Naboen. Halo, shalom. Ya, shalom Pak. Ya, saya cuma tadi yang mau, tapi dia udah turun. Ya, kita memang bukannya membela diri ya, tapi pada kenyataannya memang kita sebagai Kristen bukan kita yang pengen cari tahu tentang keagamaan Islam, tapi kebanyakan dari Islam yang pengen tahu keagamaan kita yang selalu didebat gitu. Nah, jadi betul. bukannya kita pengen cari tahu, jadi nggak perlu kita harus nyari ke ulama, soalnya kita sebagai orang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus nggak mau kita mencari-cari yang di luar dari Kristus itu sendiri gitu loh. Jadi kita menjawab itu dari pertanyaan-pertanyaan ya dari Islam sendiri, bukan kita yang pengen cari tahu. Dan kebanyakan setiap saya lihat lewat dari komal juga kebanyakan dari Kristen tanya cuma 1, dari Islamnya tanya udah 1000. Jadi saya tadi cuma pengen jawab yang tadi aja, cuma udah turun tuh Pak. Sebelum turun. Ya. Bapak nanti kita naikin lagi, nanti Bapak naik lagi ya. Thank you ya Pak Naboen. Susah kali nama Bapak. Naboen. Oke, Naboen Hok. Kevin Hartadi. Ya, terima kasih ya Pak ya. Tetap harus jaga kata-kata aja memang, karena takutnya ada di sini kan kita TikTok juga ada anak-anak ya yang mainan TikTok, takutnya melihat nanti jadi pengajaran yang tidak baik kepada anak-anak penerus generasi kita nanti selanjutnya gitu aja. Siap. Makasih ya Pak Nabun ya, Tuhan memberkati. Sama-sama, God bless you, Tuhan berkati. Oke, ini ada Madia David. Halo. Salam. Kata aku sebenarnya tadi yang diskusi yang bagus sekali tadi itu sama si Salim itu yang satu yang saya komentari itu yang waktu
Kak Agatha bilang apa itu dia adalah yang tahir bla bla, maksud saya pengganti kata dia itu yang buat kita harusnya ada ahli bahasa Arab ya. Maksud saya itu udah jelas itu dia itu menandakan bahwa orang yang lain bukan Allah itu sendiri toh. Tetapi si Salim itu masih bisa berketit bahwa tahulah sastra bahasa Arab. Maksud saya ada nggak orang Kristen mengkanter itu bahasa Arab yang mana tadi sehingga dia si Salim itu tidak bisa berkelit lagi pembenaran. Kira bagaimana? Kok nggak tadi langsung dimunculkan orang yang pintar bahasa Arab yang orang Kristen? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Dia tadi udah terguncang juga imannya, udah habis dia, udah selesai juga dia, udah lewat juga, nggak apa-apa. Oke lah, Next itu time. satu diskusi yang paling baik ya saya lihat. Terima kasih Kakak Agatha, tidak emosi, tidak apa, bagus. Oke, saya turun ya Kak Agatha. Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati Pak David. Shalom, shalom. Semangat pagi semua di sini, host dan teman-teman di sini. Selamat pagi. Udah males aku dengar. Aku naikkan aja deh, cuman dengan selamat pagi, udah gitu aja, udah. Jangan sampai dia berbagi wawasan sama sekolah. Ya biar itu yang penting Madia sudah mengucapkan buat kita semua ya teman-teman ya. Iya. Biar semangat gitu. Ya udah, pokoknya udah absen dia masih hidup lah ya. Udah itu udah cukup, udah. Penting dia sehat-sehat dah ya, alhamdulillah ya. Kita doain aja. Kemarin dia debat sama Ki Ahmad, entah apa ditanggapnya, diputar-putarnya terus itu. Ya udah sampai ngantuk awak pun. Sama Ki Ahmad di pagi-pagi itu di roomku. Udah nggak tahu lagi aku tinggal tidur, entah apa yang terjadi aku pun nggak tahu itu. Ya, serah dia lah mau ngapain. Enggak, karena nggak produktif ya Prof ya. Dia tuh narasinya itu aja gitu kan. Tapi Prof itu memang gaya bahasa di dalam Arab itu kalau menunjukkan lagi memperkenalkan diri tuh memang mengatakan dia ya Pak Prof. Enggak dong. Gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Oh, ya. Jadi nanti kalau saya memperkenalkan dialah yang cantik, dia yang berkacamata, dia yang giginya behel. Halo, dia itu berkacamata, dia itu pakai behel. Ya, dia itu pakai kaos Nirvana. Itu saya lagi memperkenalkan diri saya. Jadi kalian harus ngerti ini budaya Arab. Paham ya? Jadi itu maksud Al-Hadid ayat 1 sampai 3 itu tuh, Bro. Ya, saya dapat ilmu di sini. Jadi next time kalau Anda mau memperkenalkan diri Anda gitu, ya. Coba Pak Prof silakan. Dia profesor. Dialah yang berkepala botak. Bukan aku loh yang bilang lah. Bukan aku. Oh, kan benar. Gimana Kak Deborah? Naik Kak Deborah. Agak lucu memang orang ini Kak Deborah. Aduh. Jadi kalau Anda mau memperkenalkan diri gitu ya. Halo, dia ini S1 gitu. Dia ini pakai baju hijau gitu ya. Jangan bilang aku, jangan. Nggak boleh. Gitu. Halo, Islam. Ya Kak, ini aku mau nanya sama Pak Prof sedikit. Silakan. Perpecahan agak melenceng sedikit ya, bukan membahas denom, cuman pengen tahu karena kemarin ada yang mengingkarkan yang tidak tahu sejarah lah tentang perpecahan antara Katolik Roma dengan Katolik Timur itu kapan ya kejadiannya dan apa penyebabnya gitu? Itu aja Pak Prof mau nanya. Tahun 1054 kalau nggak salah itu bulan Mei deh. Perpecahannya gara-gara gereja Timur itu diminta untuk tunduk kepada
satu patriark, yaitu paus. Nah, buat kami di gereja Kak. timur, Kak, aku lagi kerja, Kak. Oh, oke. Apa tadi? Ini malah yang lain yang di bawah bilangnya aku congor. Aku ini Kristen. Ya ampun, teman-teman. Iya. Enggak tuh, soalnya tadi Kak Deborah bilang kami itu Allah dengan kuasanya gitu kan ya? Benar nggak sih? Iya, aku kan pernah denger yang di sebelah-sebelah itu loh. Katanya bilang kayak gitu, makanya tadi aku nyoba ini biar Kak Agatha itu ngejek-ngejek malah salah paham lagi. Oh, Iya, aku tuh denger, soalnya aku pernah disuruh naik gara-gara aku kan ini bilang komen kami, masa kami tuh berdiri sendiri, kan kami tuh bisa 3 orang, bisa 2 orang kan gitu, komen gitu di bawah. Aku dinaikkan, dibilang kami tuh artinya kuasa tuh katanya orang ini, bahasa Arabnya itu kayak gitu artinya gitu. Iya. Jadi gitu, Kak. Siap. Lanjut kerja lagi Kak Deborah. Thank you Iya, ya. siap. Shalom, Kak Agatha. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lanjut Pak Prop. ya gara-gara itu Bang. Karena kita diminta untuk tunduk kepada paus. Nah, gereja timur nggak berpendapat demikian, karena pusat gereja itu tetap ada 5 dan nggak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Gereja tetap kepalanya itu Kristus, gitu sih Bang. Maaf, Prof. Maksudnya tunduk pada paus itu gimana maksudnya, Prof? Ya, gereja itu kan awalnya didirikan di berbagai macam daerah di seluruh dunia. Dan ya, gereja itu kan awalnya didirikan di berbagai macam daerah. Aduh, di-mute dulu. Di seluruh dunia tuh ada pusatnya cuma 5. Yerusalem, Roma, Konstantinopel, Mesir, sama Syria. Nah, pusatnya meskipun gereja itu ada banyak, pusatnya cuma itu. Nah, 5 ini disebut sebagai kepatriakan. Kepatriakan itu sebagai pengganti untuk urusan administratif waktu itu. Supaya apa? Mempermudah kan. Nah, akhirnya karena di gereja barat kemudian di abad 10 abad pertama, karena konsili nggak pernah dilakukan di barat kan, selalu di gereja timur. Nah, akhirnya semenjak gereja itu berdiri, semua gereja itu berdiri, gereja barat ini, ya maaf kata ya, ini narasi saya teman-teman ya. Gereja ini menurut apa yang saya pelajari, gereja barat itu mengeksklusifkan dirinya karena dia dari Rasul Petrus. Karena di dalam Matius 16 ayat 18 di situ dikatakan, Hai Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ayat itu diunggulkan dari teman-teman Roma sebagai gereja Roma ini lebih unggul dari gereja yang lain. Sementara di dalam kekristenan kita nggak mengenal istilah kasta atau hierarki. Kalaupun Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus seperti itu, tapi ingat di ayat pada saat konteks Matius 16 itu, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada semua murid-muridnya. Pertama, dia berbicara kepada semua murid-muridnya. Oke? Terus kita baca lagi ayat 20-nya. Ayat 19-nya. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci. Betul? Kerajaan surga. Nah, dalam bahasa aslinya atau kalian buka di dalam King James Version, di sini tulisannya bukan key, tapi keys. Kalau keys berarti dia kuncinya 1 atau banyak? Banyak, jamak. Banyak. Ini tandanya Kristus berbicara kepada para rasul. Rasul Petrus kalau dikatakan waktu itu sebagai ketua kelasnya, oke, benar. Rasul Petrus adalah ketua kelasnya. Tapi coba baca di ayat 23 ya. Ya, oke, kita kunci Matius 16 ayat 18. Ini pendapat saya ya, teman-teman ya. Lihat, waktu itu Petrus mengatakan bahwa sekiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus menolak perkataan Yesus yang dia mengatakan akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Tuhan Yesus ngomong apa sama Petrus? Ayat 18 dia mengatakan,
kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Padahal tadi kunci-kunci ya. Nah, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bayangin tuh. Habis dikatakan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, tapi di ayat 23, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yesus langsung berkata seperti itu. Jadi ayat ini nggak bisa diartikan seperti itu. Maka waktu itu gereja timur ya tetap dengan tradisinya, gereja barat dengan tradisinya ya kita menghargai gitu. Cuma di dalam diskusi lintas agama ini ya kita udah tahu lah permasalahan seperti itu ya, kita saling menghargai gitu. Gitulah. Pada saat aku mengatakan seperti itu kan Pak Prof, maksudnya orang gereja timur tidak mau mengikuti apa perkataan Paus. Mereka itu mengatakan ya Paus itu ibarat penggantinya para rasul atau penggantinya Tuhan Yesus. Apakah ada ayat untuk penekanan Paus ini menggantikan para rasul atau perkataan Tuhan Yesus gitu Pak Prof? Nggak ada. Ingat, uskup itu adalah jabatan di gereja yang disebut sebagai penilik jemaat. Uskup itu berasal dari kata al-uskuf, bahasa Arab. Al-uskuf itu dari bahasa Yunani episkop. Episkop itu di Alkitab namanya penilik jemaat. Penilik jemaat ini adalah jabatan baru yang dibuat oleh para rasul atas para rasul itu mendirikan gereja, yang gereja itu hanya mengenal 3 jabatan di dalam jabatan klerus. Pertama diaken, yang diaken itu adalah pembantu imam, ya. Jadi jabatan utama itu imam. Imam punya pembantu. Makanya kegiatan membantu orang-orang dalam gereja itu disebut sebagai diakonia. Nah, di atasnya imam itu adalah penatua. Penatua ini adalah imam-imam senior yang tugasnya untuk mengawasi penatua-penatua itu, mengawasi imam-imam itu, karena setiap gereja dikepalai oleh para imam gitu. Jadi karena jabatan ini sendiri baru ada, ya nggak ada pernah dikatakan demikian gitu. Oh oke. Tapi memang benar Pak Prof ya, pada abad 10 ke bawah memang Katolik ini tidak ada Katolik Timur sama Katolik Barat Pak Prof ya, tapi pada perpisahannya di abad ke-10 ya, itu di abad ke-10 ke bawah itu penyebutannya apa itu Pak Prof? Apakah Katolik aja atau gimana? Gereja. Ya kalau kita sama-sama Protestan, Katolik, Ortodok, kita mengimani ada di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu adalah kredo dari Konsili Nikea dan Konstantinopel. Di situ ada kata-kata gereja yang kalau di gereja Protestan. Itu artinya satu. Berarti kita tuh dulu ya disebut gereja aja. Katolik itu sifat, Ortodok itu juga sifat. Jadi kalau ditanya gereja mana duluan? Apakah gereja Katolik atau gereja Ortodok? Gereja yang sifatnya Katolik dan Ortodok. Sampai sekarang pun kami gereja Ortodok juga mengaku pengakuan iman rasuli. Gereja yang apostolik dan Katolik gitu. Jadi Katolik itu adalah suatu istilah sifat, bukan kelompok atau denom tertentu, bukan gitu. Makanya kami menyebutnya kalau gereja Barat biasanya kami sebutnya gereja Roma atau gereja Barat. Karena kalau Katolik ya gereja Ortodok juga Katolik juga. Kita nggak menampik itu. Oh gitu ya, oke. Aku udah nyampaikan seperti yang Pak Prof katakan sih, cuman memang mereka kayaknya nggak terima dan kurang ilmu kali ya. Iya, gitu sih. Nggak apa-apa bang. Penerimaan orang beda-beda, kita nggak bisa. Oke, ini ada Demian. Thank you ya Bang Bukan. Ya, shalom. Shalom, Agatha, shalom Bang Prof. Shalom Bro Demian. Nih Demian nih orang lama ya. Bang Iya, Meta saya ini tadi banyak nyimak-nyimak. Mau nyimak-nyimak aja di bawah, cuman tiba-tiba kok udah di atas aja ini. Oh, Anda kan dipersilakan ke Arsi. Berarti Demian ada rambutnya nih, makanya bisa dijambak. Oh, nggak botak berarti. Ya mungkin kayaknya tuh.
Ini Prof banyak banget ya yang ngasih link-link gitu, itu apaan sih? Link apa sih? Banyak banget di bawah. Hati-hati phishing, di blok aja. Itu dia biasa ngasih link itu buat orang lain buka. Nanti kalau dibuka dia langsung nge-share lokasinya langsung ketahuan. Hati-hati aja. Sorry, aku juga nggak Jangan lihat. dibuka ya teman-teman ya. Jangan dibuka ya teman-teman ya. Yang buka Islam pokoknya. Aduh, Halo. nge-lag lagi. Ya, sinyalmu pun BPJS. Aduh, aku nge-lag host cantik. Udah turun aja bang. Kalau Gimana aku mau nge-lag. bertanya kalau nge-lag? Ya, Jangan dari dulu, kamu. jangan dulu. Ini debat di room ini ada topiknya nggak, host? Lah kayak baru sekali Pertanyaan aja diskusi kok di sini ada turun topiknya gitu. nggak? Kan Cuman- kita mau cuman nanya, mampu mesti ada topiknya dong. Cuman mampu bertanya aja banyak gaya kau. Kapan hari kok bisa Enggak, diajak kan diskusi? kita mau menimba ilmu dari hostku yang cantik ini loh. Ih, Ijay. Serius? Tuh kok tanya itu ada Pak Prop, mumpung ada Pak Prop nih lah, Pak Prop lah geli aku. Mau tanya apa ya? Pingin mau buktinya aja biar nggak bingung gitu kalau Yesus itu juru selamat. Kok semua pada senyap? Shalom, shalom. Hostnya kabur. Waduh, gimana ini? Hostku sayang. Apa macam? Sorry, saya kick nggak bermutu ya. Pasti itu Islam tadi. Silakan Bang Gemah. Shalom, Prof. Gini, Prof Meta, saya mau tanya aja sih. Prof Meta kan selaku praktisi dari gereja ortodoks ya. Tetapi memang ada beberapa komal-komal di TikTok ini yang mengatasnamakan gereja ortodoks Assyria. Tapi apa ya istilahnya, sepertinya bertolak belakang dengan kekristenan gitu. Apakah sepengetahuan Pak Prof itu bagaimana sih pengajaran dari gereja ortodoks Assyria ini gitu loh, Prof? Iya. Aku teman-teman, ini yang ku sampaikan ini tolong disikapi dengan kepala dingin ya. Tolong disikapi dengan kepala dingin. Ya, saya jelasin. Ada banyak orang mengaku ortodok di media sosial. Ortodok yang diakui oleh pemerintah dan diakui oleh dunia itu ada tiga. Ada tiga utama. Ortodoks Yunani, Ortodoks Yunani sejati atau Old Calendar yang tidak mengenal perubahan. Ada satu lagi Ortodoks Rusia. Ya, ada lagi, yang di luar itu ada Ortodoks namanya Oriental, namanya Ortodoks Koptik atau Syria, yang dimana dia juga punya cabang di India. Nah, di Indonesia Ortodoks yang resmi, sekali lagi saya bilang, ini bukan untuk perpecahan ya. Ortodoks yang resmi yang di bawah Bimas Kristen setara dengan PGI itu adalah GOI. GOI itu, yang di dalam GOI itu hanya GGOC atau Ortodoks Yunani Sejati. Nah, tapi perkembangannya di Indonesia ini ada gereja ortodok. Ada gereja ortodok, tapi cuma beberapa. Pertama, gereja Koptik. Ya, gereja Koptik ini di bawah, teman-teman dari gereja Koptik tolong dikasih tahu ya, itu gerejanya di bawah apa? Setahu saya gereja Koptik ini di bawah gereja Katolik. Yang kedua, tadi GGOC. Yang ketiga, Rusia. Rusia ini belum ada di bawah apa-apa. Belum ada di bawah organisasi manapun. Ya, rencananya Rusia akan di bawah PGI rencananya. Jadi Rusia akan masuk ke dalam gereja Protestan. Nah, berikutnya Ecumenical Patriarch, gereja Yunani tapi yang kalender baru. Ya, ini bedanya apa? Bedanya dia ada sedikit pemahaman baru
yang dari ajaran ortodoksianya. Saya nggak mau berani sebutin juga ya. Nah, ini juga ilegal sebetulnya. Dia nggak masuk dalam pemerintahan manapun. Kalau Rusia tadi rencananya masuk PGI. Nah, kalau yang ada Assyria ini nggak ada di Indonesia. Nggak ada gerejanya. Terus gereja Syria itu nggak ada. Bambang Nursena dan teman-teman itu hanya mendirikan institut. Nah, apakah Pak Bambang Nursena itu adalah seorang Assyria? Bukan, beliau adalah seorang dari gereja Koptik. Nah, kalau ada orang yang ada di media sosial mengatasnamakan gereja Assyria, tanyalah gerejanya di mana. Kayak saya kenal misalnya yang ngaku ya, teman lama saya, Sam Aldo, yang ngaku Romo. Beliau itu tidak gereja di Assyria, beliau gereja di gereja Katolik di Jakarta. Nggak ada gerejanya Assyria di Indonesia. Nah, ajaran Assyria ini apa? Ajaran Assyria ini ada gereja yang waktu itu sempat berpisah sama gereja yang tadi yang saya bilang, gereja yang Ortodoks dan Katolik, dan yang sifatnya atau menyeluruh atau satu, yang belum ada pecah. Nah, saat keluar gereja Assyria ini, kenapa dia disebut sebagai Assyria? Assyria itu salah satu daerah yang ada di Iran. Mereka gereja yang disebut sebagai gereja Nestorian, yang mengakui Yesus itu baru jadi Tuhan saat dibaptis. Ya, apakah dia termasuk ke dalam gereja Ortodok, masuk ke dalam gereja Katolik? Enggak. Dia punya pemahaman yang berbeda lagi, dan gereja ini sudah sempat punah pada saat sebelum konsili Kalsedon, sekitar tahun 400-an. Nah, gereja ini yang berkembang di daerah Iran dan sekitarnya, dan dia menyebar ke daerah Arab. Nah, gereja-gereja Assyrian inilah yang itu. Yang salah satunya tokohnya yang ada di Australia yang kemarin ketancap matanya itu, Bang. Romo siapa itu namanya ya? Marmari Emmanuel. Itu Assyrian. Tapi pengajaran Marmari Emmanuel, kalau saya ngikutin YouTube-nya, dia mengatakan bahwa pemahaman mereka sudah kembali kepada ajaran Ortodoksia, cuma namanya tetap Assyrian gitu, gereja Nestorian. Nah, kalau yang ada di media sosial ini, teman saya, Bang Aldo, Sam Aldo, ya, dia bukan mengajarkan ajaran Assyrian, Bang. Dia mengajarkan Kristen Scientology. Scientology ini gerejanya Tom Cruise, ya. Dia meyakini bahwa Adam itu adalah alegori, bahwa manusia diciptakan itu bukan diciptakan sebagai manusia, tapi kita ini adalah keturunan dari reptil. Reptil itu dulunya adalah ikan. Ikan itu dari mana? Dari mikroorganisme yang melayang-layang di air, ya, yang melayang-layang di air. Terus dari mana mikroorganismenya lahir? Karena adanya petir waktu penciptaan. Ceritanya Big Bang, ada petir menghasilkan mikroorganisme jadi ikan jadi reptil jadi manusia. Itu pemahamannya Bang Sam Aldo, seperti itu. Jadi itu bukan ajaran Kristen, dan kita perlu berhati-hati. Itu ajaran Scientology. Bahaya itu, Bang Gema. Saya juga begitu, sempat berpikir itu, ini gereja menjanjani ajaran Scientology. Memang kan narasinya yang dibangun oleh Bro Aldo ini kan seperti itu. Ya kan, cuma yang saya jadikan risih, kok dia berani-beraninya dia bilang dia Kristen Assyria itu loh, Ortodok Assyria itu. Jadi saya agak risih aja ketika mendengar dia membawa narasi bahwa dia dari Ortodoks Assyria itu. Nggak ada. Dia juga sangat anti dengan anti dengan kata Allah, ya. Iya, pemahaman betul. Itu memang dia bawa. Ceritanya dulu dia itu sempat belajar di Australia. Nah, salah satu romo dia itu adalah pemilik museum di Sydney kalau nggak salah. Ternyata romo yang dimana dia belajar itu dikeluarkan dari gerejanya, dan akhirnya karena dikeluarkan, romonya itu meneruskan ajaran Scientology-nya itu. Nah, Bang Aldo itu terpapar itulah. Tapi saya sangat menyayangkan dia membawa-bawa nama Ortodok. Nah, kalau dia Ortodok, Anda tanya aja nama baptismu siapa, gerejamu di mana, gitu. Itu aja. Oke lah, terima kasih Prof Meta atas penjelasannya. Ini bagus sekali nih. Jadi bisa mencerahkan orang-orang Kristen juga semua ya. Iya, hati-hati pokoknya tuh. Dulu dia pernah bilang, saya tanya berarti nenek moyang kita salmon dong. Saya bilang gitu kan. Iya, gak menutup kemungkinan kata dia.
Kalau kemarin dia sempat bilang bahwa nenek moyang kita kera. Ganti-ganti ya? sempat diskusi dengan saya, dia bilang dia kera. Di roomku ya? Pernah kayaknya. Pernah dulu tuh. Ngaco emang. Dia sempat bilang dari kera kemarin tuh waktu diskusi dengan saya. Maka saya bilang aneh lagi ini. Cuma yang risihnya itu aja lah, yang membuat risih takutnya juga. Ya itu dia suka pakai nama Romo kan, bahaya juga. Karena dia bukan Romonya Katolik, dia bukan juga Romonya Ortodok. Tanya aja gerejanya sama nama baptisnya. Karena banyak yang nonton kan, para netizen ini kan takutnya kan terpapar dengan narasinya dia kan, dengan membawa-bawa nama kekristenan. Itu kan sama juga secara tidak langsung menjelek-jelekan kekristenan kan, kayak gitu. Betul. Shalom Kak Agatha, shalom Prof, shalom semua. Shalom Bang. Aku AFK 5 menit ya tak? Prof, mau tanya bentar dong Prof. Tentang paham Oke. Unitarian sama apa? Para rasul. Gitu. Dulu ajaran Wanes itu pernah lahir di abad kedua. Ajarannya yaitu disebut sebagai Sabellianisme. Pengajarnya siapa? Pengajarnya adalah Sabellius. Sabellius ini mengajarkan bahwa ya Bapa itu Yesus, gitu. Roh Kudus itu Yesus. Jadi Allah yang kita sembah itu sedang memainkan peran aja. Kadang dia jadi Roh Kudus, kadang dia jadi Bapa, kadang dia jadi Yesus, gitu. Hal ini nggak pernah diajarin di dalam Alkitab. Makanya semua ingat, kalau memang ajaran Wanes ini benar, ya, atau ajaran Wanes ini adalah ajaran para rasul, pertanyaannya, Yesus punya 12 rasul, ditambah 1 Rasul Paulus, ditambah 70 rasul dari Lukas 10. Berarti total rasulnya itu sekitar 83 orang. Dari 83 ini semuanya mendirikan gereja. Ya. Termasuk Rasul Yakobus meskipun dia meninggal di Yerusalem ya. Nah, akhirnya yang jadi pertanyaan gini, kalau semua para rasul ini mendirikan gereja, kenapa semua gereja yang didirikan mereka ini nggak pernah ada yang ribut ngajarin Wanes? Coba. Gereja di Mesir tuh Rasul Markus, gereja Koptik, ngajarinnya Tritunggal. Yerusalem Tritunggal. Makedonia Tritunggal. Lukas itu pergi kemana ya? Lukas itu pergi ke daerah Yunani, Tritunggal. Bartolomeus ke Armenia, Tritunggal. Matius ke Ethiopia, Tritunggal. Thomas ke India, Tritunggal. Yohanes ke Pulau Patmos, Tritunggal. Andreas ke Konstantinopel, Tritunggal. Mestinya gereja waktu itu ribut gara-gara masalah Tritunggal dan Wanes. Tapi kenapa ajaran Wanes ini baru muncul di abad 2 dan langsung lenyap? Sabellius. Jadi itu membuktikan ya, bukan hanya Alkitab saja tidak sejalan dengan Wanes, tapi sejarah juga nggak berkata demikian. Mestinya ada dong aliran para rasul juga yang mengatakan, oh Yesus itu Bapa. Misalnya Filipus, di Alkitab dikatakan, ya tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu. Baru Tuhan Yesus bilang, setelah engkau bersama-sama dengan aku Filipus, mengapa engkau masih menanyakan siapa Bapa itu? Itu kan ayat kesukaan Wanes. Nah pertanyaannya, kenapa Rasul Filipus yang meninggal dan mendirikan gereja di Ethiopia, kenapa dia tidak mendirikan gereja Wanes? Padahal dia yang dibilang, aku adalah Bapa. Ayo. Sampai sekarang gereja Tewahedo itu Tritunggal. Nah, terus ajaran Unitarian itu ajaran apa? Itu ajaran yang baru muncul sekitar tahun 320-an, dibawa sama seorang imam yang namanya siapa namanya? Arius ini kenapa bisa terpapar seperti itu? Karena Arius dia mencampur adukan ajaran Kristen dan filsafat. Padahal di dalam Kolose 2 ayat 7 kita dilarang untuk mencampur adukan ajaran Kristen dengan filsafat, karena para rasul itu tidak sedang berfilsafat. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk berfilsafat, tapi mengajarkan apa yang benar, karena dia memang adalah Allah, dia firman Allah.
Nah, Arius karena waktu itu dia punya kedekatan dengan raja-raja untuk menjaga wibawanya, dia berkarisma. Akhirnya dia belajar filsafat Neoplatonisme. Dari pelajaran Neoplatonisme dia belajar tentang demiurg. Namanya demiurgos kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi. Demiurgos. Demiurgos ini mengatakan bahwa ada masanya Sang Firman ini bukan Allah gitu. Jadi Yesus ini betul-betul diciptakan. Dia bukannya pencipta, tapi dia adalah sosok yang diciptakan. Dia berawal gitu. Berawalnya tuh berawal diciptakan, bukan karyanya gitu. Akhirnya Arius. Yesus siapa, Prof? Gak ada, Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Menurut Arius lah Yesus diciptakan. Itu sebabnya pengajaran Arianisme ini saat terpisah dari gereja Konsili Nikea, mereka menyebar ke daerah mana? Ke daerah Arab. Salah satu dia yang lahirin siapa, Prof? Tunggu dulu. Ya. Jadi pengajaran ini nyebar ke daerah Arab dan disinyalir bahwa salah satu dari pemahaman ini udah punah sebetulnya tahun 300 sekian ya, sekitar tahun 330 dia udah punah karena Arius tuh meninggal akhirnya. Namun pemahaman ini sempat beredar lagi di daerah Arab dan orang-orangnya disebut sebagai orang-orang Nasrani dan Nestorian tadi yang aku bilang. Gitu. Salah satunya menurut catatan Bapak Gereja Theophanes the Confessor, orang yang tinggal di Arab itu namanya adalah Warokah bin Naufal, gurunya Muhammad. Makanya pemahaman demiurgos ini adalah pemahaman filsafat yang dipegang oleh Arianisme dan Islam. Islam juga memahami itu dan akhirnya punah dan kemudian muncul lagi tahun 1900-an di Amerika disebut ajarannya itu Unitarian. Unitarian mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan, sama seperti Arius gitu. Jadi Islam, Arianisme sama Unitarian itu pemahamannya kurang lebih sama, tapi mereka punya sudut pandang yang berbeda. Gitu, Bang. Iya, tadi malam kan saya sempat naik tuh di Komal Oneness itu. Terus mereka bilang orang Kristen itu nggak perlu gereja, percaya Tuhan saja, itu sudah lebih dari cukup katanya. Ya, terus saya situ langsung nyaut tuh, saya bilang, oh berarti memang Oneness ini benar-benar sesat. Masa ibadah aja nggak perlu, ke gereja aja nggak perlu. Gitu. Terus dia pakai ayat yang di mana itu, yang gereja pertama kali dibikin tadi sempat disinggung itu tadi, Prof. Nah itu mereka bahas itu bahwa gereja yang dimaksud itu sekumpulan orang, bukan bentuk fisik. Dibilangnya begitu. Jadi gereja itu tidak perlu harus ada. Ya gereja itu ya sekumpulan orang yang dimana mereka itu apa, beribadah kepada siapa? Kepada Allah Sang Tritunggal itu. Karena Tuhan Yesus itu mengatakan, aku akan mendirikan bait Allah. Jadi kita tetap harus beribadah. Beribadah bagaimana? Ada doa-doanya, makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya kan? Ada hari rayanya, bayangin nih. Sekarang gereja ada yang sudah menghindarkan hari raya. Padahal di imamat itu dikatakan kita harus menjalankan hari raya yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Tapi kacamata yang kita lihat di sini bukan kepada keimamatan Lewi, tapi melihat Yesus sebagai imam. Imam siapa? Imam Melkisedek. Makanya Paskah Yahudi kita rayakan sebagai Paskah Kristus, ya. Hari raya Hanukkah orang Yahudi tanggal 25 Desember, Alkitab menulis tuh 25 bulan Kislev, kita rayakan dalam bentuk Natal. Banyak hal-hal seperti itu. Hanukkah, pentabisan bait suci. Jadi nggak bisa. Coba baca Ibrani 10 ayat 25, Bang.
Di situ juga dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 ya. Gitu. Nggak bisa jadi. Tadi malam saya mau kasih tahu itu tapi lupa kalau di Ibrani. Puncak ibadah kita itu adalah perjamuan kudus. Nggak bisa kita perjamuan kudus itu melakukan sendiri. Kita harus bersama-sama dengan jemaat dan dipimpin oleh kepala gereja itu sendiri. Gitu bang, itu nggak bisa digantikan. Oke mantap, udah cukup lengkap lah. Udah paham saya sekarang. Jadi kalau ya saya mampir di komalnya mereka nanti saya jawab apa yang Prof jabarkan ini. Udah paham saya sekarang. Terima kasih banyak Prof, Tuhan berkati Prof. Agatha semuanya, shalom. Shalom. Agatha monitor. Aku AFK sebentar ya. Tak. Aduh, tidur lagi nih si Agatha, jangan-jangan. Ya gimana Kak Christine? Selamat pagi Prof. Saya mau bertanya nih Prof. Silakan Kak. Iya, saya Kristen Prof. Saya dapat banyak sekali pertanyaan dari teman-teman saya dan saya kesulitan untuk menjawab itu Prof. Pertanyaan mereka tuh kayak gini. Kenapa di gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu membuat ikon dan patung? Itu sejarahnya dari mana Prof? Kayak gitu. Coba buka Galatia 3 ayat 1. Boleh bacain nggak? Galatia 3 ayat 1. Bentar. Bentar, Prof. Ada. Ini aku bacain aja ya. Galatia 3 ayat 1. Iya, Prof. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang benderang di depanmu? Nah, kata lukiskan di sini, ini bukan hanya melukiskan artinya metafora, tapi betul-betul di dalam gereja-gereja itu kita melihat banyak gambar-gambar. Karena teologi yang digunakan oleh gereja mula-mula itu adalah gambar. Ingat, waktu bait suci dibuat oleh Salomo, itu ada banyak gambar. Pertama, ada gambar sebentar ya. Di dalam kitabnya sebentar, Salomo. Ada gambar pohon kurma. Satu Raja-Raja 6 ayat 32. Ya, ini tentang bait Allah. Di dalam bait Allah, ya, Salomo mendirikan bait suci. 1 Raja-Raja 6 ayat 32. Di dalam bait Allah itu ada gambar. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub. Jadi ada gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pohon kurma itu disalutkannya emas. Ini berbicara tentang duinatur Kristus, ya, antara kayu dan emas. Makanya di dalam bait suci itu juga ada tabut perjanjian yang terbuat dari kayu dan emas. Ini berbicara tentang duinatur. Manusia digambarkan sebagai kayu, Allah itu sebagai emas. Nah, yang kedua, di dalam Kolose 1 ayat 15, ya, di situ dikatakan Yesus itu adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan saat kita memahami orang-orang yang mengikuti Kristus, ya kan, seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Artinya kalau kita dibaptis dalam Kristus,
kita juga harus memiliki gambar Kristus itu di dalam diri kita. Makanya kita jadi orang Kristen, role model kita siapa? Suri tauladan kita bukannya Muhammad, karena Muhammad mengajarkan hal-hal yang buruk di mata Tuhan, tapi yang kita yang jadi suri tauladan kita adalah tadi Yesus yang merupakan gambar Kristus. Sehingga pada saat kita ke gereja, kenapa ada banyak gambar-gambar? Pertama, tadi dalilnya di situ 1 Raja-Raja 2 ayat 32. Terus yang berikutnya, kita melihat ada banyak gambar. Ini mungkin bagi teman-teman yang ini ya, yang Protestan ya. Kalau di Katolik sama Ortodok itu ada banyak gambar rasul biasanya di dalam. Karena para rasul itu adalah manusia-manusia yang sudah memiliki gambar dan rupa Allah, seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Ingat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu awalnya mulia, kemudian jatuh ke dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Yesus datang kembali untuk memulihkan gambar yang rusak itu, dan para rasul itu adalah orang-orang pertama yang sudah bisa mencapai gambar dan rupa Allah yang diciptakan kepada Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Makanya orang-orang itu disebut sebagai orang kudus. Dan orang kudus itu bukan istilah perjanjian baru, tapi adalah istilah di perjanjian lama. Sehingga di gereja akan ada banyak gambar, Kak. Karena kita tuh gambar Allah. Kita tuh diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah siapa? Gambar dan rupa Kristus. Kristus itu sendiri adalah gambar dan rupa Sang Bapa, karena dia adalah Sang Firman. Jadi di dalam gereja mencerminkan bait Allah, itu akan ada gambar karena kita adalah gambar. Nah, cuma kalau pertanyaannya kembali lagi ini jawaban saya ya Kak ya. Kalau ditanya kenapa ada patung, saya tidak menemukan juga dalilnya kenapa ada patung. Tapi saya rasa saudara-saudara Katolik juga yakin bahwa orang-orang Katolik itu punya patung pun di gereja itu nggak mereka sembah, tapi mereka hanya istilahnya mau menggambarkan dengan dimensi yang lebih jelas ya. Gambar itu cuma 2 dimensi, tapi kalau pakai patung mungkin lebih jadi 3 dimensi, seperti itu. Kalau gambar itu rusak itu bisa diganti, demikian juga orang-orang Katolik. Patungnya jatuh itu bisa diganti. Tapi kalau yang nggak bisa terganti itu namanya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pecah, kena rudal, kena mercon, meledak, itu nggak bisa diganti. Tapi kalau gambar sama patung itu bisa diganti. Gitu sih Kak. Baik Kak, terima kasih. Baik Prof. Terus Prof, banyak sekali pertanyaan yang seperti ini Prof. Kenapa ikon dan patung itu banyak sekali patung Bunda Marianya? Kenapa banyak sekali? Iya, patung Bunda Maria. Kenapa nggak kayak rasul-rasul yang lain? Kayak di gereja itu kenapa banyak sekali patung Bunda Maria sama ikon Bunda Maria gitu? Sedangkan Bunda Maria itu kalau menurut pemahaman sebelah itu kayak dia hanya manusia biasa yang dipinjam rahimnya, dari Tuhan kayak gitu. Jadi kayak tidak perlu seistimewa itu Bunda Maria bagi mereka kayak gitu, Bro. Ya Bunda Maria kita memang harus menghormati ya. Cuma di dalam gereja Ortodoks juga kita nggak menghormati secara berlebih-lebihan gitu. Kita menganggap ya dia adalah manusia biasa yang dia disucikan oleh Tuhan. Di Alkitab dikatakan dia disucikan. Makanya Roh Kudus menaungi dirinya. Karena nggak mungkin seorang manusia itu bisa menerima Allah, apalagi di dalam rahimnya. Makanya perlu ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menghidupkan kemanusiaan yang ada di dalam Bunda Maria. Tapi kalau Sang Firman ya emang sudah hidup gitu loh. Ini kita berbicara kodrat kemanusiaannya. Kalau nggak ada Bunda Maria, kira-kira melalui Bunda Maria bagaimana keselamatan ini ada? Coba. Pentingnya kita memahami Bunda Maria, karena kita juga masih tahu di Taman Eden siapa yang makan buah terlarang. Saya mau tanya, yang makan buah terlarang laki-laki atau perempuan, Kak Christine? Perempuan, Prof. Perempuan berasal dari mana di Taman Eden? Dari tanah dan tulang rusuknya Adam. Ya, dari tulang rusuk.
Perempuan di Taman Eden, perempuan berasal dari laki-laki. Dan perempuan itu disebut sebagai ibu segala yang bernyawa. Itu dari bahasa Yunani ya, if. Makanya kita nyebutnya ibu. Nah, sekarang melalui Kristus, Kristus menjadi, kembali lagi, semua dari perempuan, sehingga Kristus pun lahir dari perempuan. Karena kodratnya manusia lahir dari perempuan. Nah, awalnya di Taman Eden ada dua orang yang tidak taat, yaitu Adam dan Hawa. Hawa yang menjadi pertama kali yang tidak taat. Kemudian yang menjadi Adam kedua di zaman 2000 tahun lalu, yang menggenapi Mesias itu, Bunda Maria itu menjadi Hawa yang kedua. Kita nggak berbicara tentang Kristus dan Bunda Maria sebagai pasangan, tapi Yesus mengambil kedagingan dari Bunda Maria. Yesus mengambil kedagingan dari Bunda Maria. Bunda Maria ini taat, Kristus juga taat. Ya, kita melihat sosok ini ya memang patut dihormati, sama seperti pertanyaan Islam. Apakah Kristen menyembah manusia? Enggak. Kita tidak menyembah Yesus dalam kemanusiaannya, tidak. Kita menyembah itu karena Yesus itu memang Allah. Kita menyembah keilahiannya. Kemanusiaannya kita muliakan, sama seperti Bunda Maria juga kita muliakan. Ya enggak? Kemanusiaan Yesus berawal loh. Sebelum Yesus datang dengan nama Yesus, apakah ada yang tahu dia akan namanya Yesus? Di perjanjian lama kan nggak ada nama Yesus. Ya enggak? Kemanusiaannya tetap kemanusiaannya, keilahiannya tetap keilahiannya. Kita menyembah Yesus, apakah tuduhan Islam benar kita menyembah kemanusiaannya? Itu Bunda Maria itu biasa ikonnya di kiri, Yesus di kanan. Kalau di gereja Katolik biasanya ada patungnya. Katolik juga ya. Setahu saya Bunda Maria itu ya hanya dimuliakan, tidak untuk dilebih-lebihkan gitu sih Kak. Oke, baik Prof, terima kasih. Terus menurut... Oh ya, sebentar, aku tambahin ya. Saya kurang setuju apabila ada orang yang menganggap pakai teori botol kecap ya. Ini saya nggak setuju, karena dulu saya punya pemahaman seperti ini juga. Kita cuma percaya ambil Yesusnya doang, tapi ibunya tidak kita hormati. Itu Prof, itu yang bikin saya emosi sekali. Mereka Ibunya kayak tidak kita hormati. Gitu. nah itu. Sementara Terus saya sering sekali bertanya balik ke mereka kayak kenapa Tuhan Yesus itu sangat menghormati Bunda Maria dan kenapa kita tidak gitu. Terus mereka bilang Bunda Maria itu hanya cuma sebagai apa ya, kayak manusia biasa yang dipinjam tubuhnya gitu, Prof. Dan itu buat saya sakit hati sekali, Prof. Lukas 1 ayat 42. Kemanusiaan Kristus berasal dari buah rahim Maria. Lukas 1 ayat 42. Makanya itu ada doa Salam Maria, dari situ diambil. Ya, terpujilah buah tubuhmu Kristus. Nah itu. Jadi gereja itu nggak pernah menyembah Bunda Maria ya, nggak pernah. Gereja Apostolik biasanya mengucapkan Salam Maria itu tidak melebih-lebihkan. Makanya ini terus terang ya, dalam gereja Timur sama Barat kita juga punya sedikit perbedaan. Dimana kalau di Barat tidak menganggap Bunda Maria meninggal, tapi kalau kami mengatakan Bunda Maria itu meninggal, memang akhirnya sama-sama diangkat ke surga, diangkat hidup-hidup. Tapi kami mengalami fase kematian. Karena Bunda Maria itu adalah manusia biasa juga yang dipermuliakan. Gitu. Prof, gini, ada pertanyaan lagi seperti ini, Prof. Kenapa ini mereka yang bertanya ya, kenapa kalian itu berdoa bersama Bunda Maria, sedangkan menurut mereka Bunda Maria itu sudah mati gitu. Kenapa berdoa bersama manusia gitu, Prof? Pertama, Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Jadi nggak ada kematian dalam Kristus. Tidak ada kematian. Terus di dalam, jadi kita mati, ya, kita tetap akan hidup di mana? Di Firdaus. Ya, jadi nggak ada seperti dikatakan sama Islam ada di alam barzah, ada siksa kubur, nggak ada. Yohanes 11 ayat 25 itu yang mengatakan Yesus ya. Yesus nggak mungkin berdusta. Terus
Kita baca lagi Filipi 1 ayat 19. Nih, Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Doamu di sini siapa? Doamu di sini adalah jemaat gereja. Jemaat sama gereja. Makanya kita mengimani, kalau kita mengimani Yohanes 11 ayat 25, artinya tidak ada kematian di dalam Kristus. Artinya gereja itu juga kekal. Gereja itu bukan hanya kita yang di bumi ini, tapi mereka yang ada di Firdaus. Mereka di Firdaus ya. Orang-orang kudus tadi di mana? Para rasul di mana? Bunda Maria di mana? Di Firdaus tentu. Karena Yesus menjanjikan itu. Waktu penjahat yang di sebelah kanannya mengatakan, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi semua orang percaya, semua orang yang percaya kepada Kristus itu akan di Firdaus. Nah, pertanyaannya, di Firdaus mereka ngapain? Main PS kah? Masak-masak kah? Lomba makan kerupuk? Ya enggak. Alkitab mengatakan mereka memuji Allah siang dan malam. Kalau memuji Allah siang dan malam itu artinya sedang bergereja. Kalau dia memuji Allah siang dan malam, tentu dia juga melakukan doa-doa. Makanya mereka adalah gereja yang sudah selesai berjuang, sementara kita yang di bumi ini, kita gereja yang masih berjuang. Kita masih melawan apa? Roh-roh di udara, ngelawan korupsi, nonton bokep, perzinahan, percabulan, dusta, macam-macam. Kita masih bisa masuk ke dalam dosa. Kalau mereka udah enggak. Mereka udah selamat, sudah selesai berjuang. Makanya kita apabila berdoa, memohon bantuan orang kudus, itu nggak ada salahnya karena mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Dalilnya ada di Filipi 1 ayat, dalilnya sangat banyak ya. Tapi saya nunjukin Filipi 1 ayat 19. Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dan kita juga diminta untuk apa? Hendaklah kalian saling mendoakan sesama jemaat Kristus. Kalau ada gereja yang sudah selamat dan ada gereja yang masih berjuang, nggak ada salahnya kita saling mendoakan. Asal sasaran kita bukan minta keselamatan atau minta atau menyembah orang-orang kudus itu seperti orang minta pesugihan, bukan gitu. Jadi kalau ada doa-doa kepada orang kudus, endingnya itu pasti adalah kabulkanlah ya Tuhan, kabulkanlah ya Tuhan, kata-katanya itu. Kalau kepada Tuhan pasti belakangnya adalah Tuhan kasihanilah. Itu beda-beda, itu perbedaannya Kak. Oke, baik Prof. Halo Pak Prof, sorry aku ketiduran. Iya, aku mau AFK sebentar 10 menit tak. Siap Bang Meta. Kristen gereja mana Kak? Katolik ya? Iya, Katolik. Oh, oke. Teman-teman, ini sorry ya, aku ngantuk banget ya. Aku end live dulu ya, aku seriusan ngantuk berat banget ini. Paling nanti lah ya Prof ya. Iya, aku juga mau ke kantor. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Thank you Prof. semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya, shalom. 51 ayat 1 sampai seterusnya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring.
Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut sampai keturunan kepada keturunan. Terjagalah, kenlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab dan menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang, dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentang langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah yang apabila ia bersiap-siap. Dan di manakah gerangan kepanasan amarah orang pena itu? Dia yang dipasung, bebaskan, ia tidak akan turun ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menghabru-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkan tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang lesuan semua. Ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring, mereka diliputi kehangatan muka Tuhan dan hati kalah. Sebab itu dengarlah hai engkau yang tertindas, hai engkau yang sudah tidak sadar. Sebab itu dengarkanlah. Beginilah firman Tuhan Allah yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan. Isi cangkir kehangatan murka tidak akan kau minum lagi.
tetapi aku akan memberikannya dengan ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami melawat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu setara tanah. Dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atas, Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang tak masuk ke dalam. Bebaskanlah debu daripadamu, bangunlah. Tinggalkanlah ikatan-ikatan dari leher, hai putri Sion yang tetap. Sebagaimana firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebagaimana firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat dari Mesir, ketika Mesir tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur merampas tanah Palas. Tapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus sepanjang. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Pada waktu itu mereka akan mengira bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengembarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang tidak baik. Keluar dari tengah-tengah, sucikanlah diri. Hai orang-orang yang mengangkat berkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarok ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi dihindari seorang yang penuh dengan kesengsaraan derita. Ya sangat tidak disukai sehingga orang menutup wajahnya untuk dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sungguhnya ya penyakit kita lain ditanggungnya, kesengsaraan kita lain dipikulnya. Kita mengira kena tulang dipukulnya, tapi dia diterima oleh karena pembentangan kita. Ya teman-teman, firman Tuhan ini bercerita tentang ya bagaimana Yesus dinubuatkan ya di bagian ini untuk datang dan menyelamatkan kita yang percaya ya, manusia berdosa ini gitu ya. Dan kita diingatkan kembali bahwa apa yang terjadi terhadap Yesus telah dinubuatkan sejak dahulu kala, dan kita percaya kepada dia adalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan keselamatan itu. Dan kita yang telah percaya kepada dia harus tetap setia kepada dia, tidak meninggalkan dia, dan harus senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki ya, karena Tuhan menghendaki kesetiaan kita ya. Mari kita berperilaku, mari kita bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, seperti yang juga Kristus telah ajarkan kepada kita, karena kita telah memperoleh keselamatan. Jadilah berkat dimanapun kita berada ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan ya. Menjadi contoh, menjadi teladan ya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung video ini. Tuhan berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.